Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran melalui penyelenggara zakat dan wakaf melaksanakan kegiatan sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran pada Senin 24 Mei 2021 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, perwakilan Abdesi, dan 26 kepala desa yang dilewati program PTSL dengan didampingi oleh masing-masing penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran dengan pemerintah desa di Kabupaten Pesawaran dalam mewujudkan program inovasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, yaitu Awan Maya, Aset Wakaf Pesawaran Aman dan Berdaya. Saiful Anwar selaku penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran menuturkan pentingnya pengamanan aset wakaf melalui sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kabupaten Pesawaran melalui program PTSL. Selain sertifikasi, pemasangan pelang pada tanah wakaf dengan melibatkan pemerintah desa juga merupakan salah satu bentuk pengamanan aset wakaf yang berfungsi sebagai tanah wakaf bagi masyarakat. Pengamanan aset wakaf itu juga tidak cukup dengan sertifikat, jadi kami punya program pelangisasi. Pelangisasi itu kita bikin plan seperti yang sudah kami laksanakan di 2019. Itu karena anggarannya terbatas, kita baru bisa pelangisasi. Ada beberapa masjid jami baru 15 lokasi, 15 bidang. Artinya kalau nunggu dari anggaran Kementerian Agama, mau kapan kita habis tuh ya pelangisasi? Apa fungsinya pelangisasi? Jadi oke, sekarang nggak ada masalah tanah wakaf, tapi di mau sawai anak umpukan uyuk ya, bapak ya. Kalau tidak tahu itu tanah wakaf, bisa jadi nanti dijual oleh ahli waris anak cucu. Ya, alhamdulillah. Karena itu kita menolong bapak agar gimana caranya nih tanah wakaf yang ada di Pesawaran bisa tersertifikasi semua dan bisa dipelangisasi semua sehingga keberadaannya aman, terlindungi. Berbagi pengalaman, pada kesempatan itu Kepala Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wahilau, Sugiono, mengatakan sebanyak 13 aset yang diwakafkan oleh masyarakat Desa Tanjung Rejo akan didukung oleh pemerintah desa dalam hal sertifikasi dan pemasangan pelang aset wakaf akan dianggarkan dari dana desa. Waktu itu di desa saya itu Pak, saya cek surat menyuratkan tidak ada sama sekali Pak. Rasanya itu bodoh Pak. Tapi ada kan mumpung sebagian tokoh masyarakat, tokoh agama, banyak saya panggil dengan musola, masjid, tanah kering, tanah basah, berjumlah sekitar yang sudah terdaftar 13 yang diwakafkan. Saya nggak tahu Pak waktu itu, yang penting saya berjalan dulu, saya nggak takut salah. Pas kebetulan desa kami ada program PTSL, saya ajukan ke BPN Pak. Sama beliau dapat petunjuk, suruh ke KUA dulu, barusan ke Kemenang. Saya berbicara dengan logika Pak. Oh iya, orang mewakafkan tanah mesti harus kalau kita nikah secara agama dulu, barusan ke pemerintah desa itu barusan keluar sertifikat. Alhamdulillah Pak, ada juga berapa sekitar 1 minggu tambah 5 orang lagi Pak. Dengan adanya kemarin itu dari Kemenang nyampe ada penerimaannya, beliau barusan terbuka pemikirannya. Yang saya harapkan sama rekan-rekan kepala desa atau yang mewakili, ayo kita antusias, kita ajak biar dia tidak salah jalan. Yang untuk mewakafkan kita jelaskan, nanti itu ada penerimanya atau mutajirnya Pak. Itu saya juga akan saya programkan lagi itu Pak, itu biar tidak tanah itu tidak terbengkalai, ada tanah kering, tanah basah, itu akan saya keluarkan perdesnya Pak. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, Wasril Purnawan, dalam sambutannya menyampaikan kebijakan pemerintah Indonesia berujung pada kebijakan desa. Semua keputusan-keputusan strategis otoritasnya diserahkan kepada kepala desa dengan tetap mempedomani regulasi yang ada. Menjelaskan aset wakaf di Kabupaten Pesawaran yang jumlahnya
1.500 lebih dengan nilai hampir 79 miliar rupiah, Wasril berharap aset wakaf dapat teramankan dengan bentuk sertifikat maupun pelangisasi aset wakaf sehingga meminimalisir terjadinya konflik. Pada kesempatan itu, Wasril juga mengajak seluruh aparatur desa untuk peduli terhadap guru ngaji, guru madrasah, ataupun ustadz pengisi taklim yang ilmunya dimanfaatkan oleh warga desa tersebut dengan ikut serta membiayai kegiatan sosial keagamaan dengan partisipasi masyarakat secara sukarela sehingga kegiatan sosial keagamaan di desa akan lancar. Dari sekian banyak program, mungkin ini yang pertama akan saya sampaikan di samping program-program yang lain, itu adalah misi penyelamatan aset wakaf kita. Data yang terhimpun di kita secara yang terakhir ya, karena belum akuratnya database wakaf kita, maka dalam hitungan terakhir kemarin kita punya 158 aset wakaf yang tersebar semuanya di Kabupaten Pesawaran dan basisnya adalah di desa. Ya, 1.500 berapa? 80-an ya. Nah, 1.539. Saya coba hitung, kalau harga aset wakaf itu dengan harga sekarang NJOP sekarang beserta bangunannya kita rata-rata itu 50 juta per bidang. Padahal aset wakaf kita itu jauh lebih besar karena di samping tanah itu ada aset bangunan. Saya hitung 50 juta saja per bangunan per bidang itu terakumulasi menjadi 79 miliar, hampir 80 miliar. 80 miliar itu adalah aset masyarakat yang sudah diwakafkan oleh wakif. Wakif itu adalah yang punya harta benda, menyerahkan itu berharap harta benda itu bermanfaat, dan manfaatnya itu bagian dari sekian banyak manfaat itu jariannya mengalir kepada si wakif tadi. Penerima manfaatnya adalah warga sekitar, mauquf alaihnya adalah warga sekitar dari aset wakaf itu berada. Artinya penerima manfaat itu adalah warga desa tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi dari Kepala Desa Tanjung Rejo, bahwa kasus aset wakaf yang tidak teramankan, baik alas haknya berbentuk sertifikat maupun keterangan dalam bentuk pelang aset wakaf, itu tidak sedikit yang menimbulkan konflik kepemilikan. Banyak sekali di Provinsi Lampung sudah terhitung banyak kasus terkait dengan yang terekspos ya, yang tidak terekspos lebih banyak lagi ya. Aset wakaf itu sejatinya adalah wakaf yang sudah diserahkan, tetapi karena tidak adanya surat menyurat bukti otentik yang bisa menjelaskan tentang aset tersebut, tiba-tiba aset itu hilang. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, kita bicara sekarang itu adalah bicara tentang misi penyelamatan 79 miliar aset wakaf yang tersebar, salah satunya atau lebih dari satu yang berada di desa-desa kita. Secara tegas, aset wakaf itu adalah aset desa karena penerima manfaatnya juga adalah warga desa. Nah, oleh karena itu kami luar biasa mendapatkan semangat dan energi besar ketika kejadian di Tanjung Ledo. Kejadian di Tanjung Ledo itu kejadian yang sama sekali tidak terencana. Ada inisiatif dari para KUA dan kepala desa yang merespon. Saya diminta hadir untuk ke desa. Saya bilang, ngapain saya ke desa? Enggak Pak, ini acaranya bagus Pak, ada penandatanganan akta wakaf secara kolektif di desa tersebut, dan kemudian para wakif dikumpulkan oleh kepala desa, aparatur desa dikumpulkan. Oke, baru saya hadir. Dan itu jadwalnya persis berbarengan dengan jadwal kita di Gunung Rejo. Kita ada acara. Kita pastikan kegiatan ramah anak itu sebentar karena ingin menghadiri di Tanjung Rejo. Dan alhamdulillah ternyata ini menjadi inspirasi kami bersama bahwa ternyata
bisa dana desa digunakan mensupport untuk pembiayaan yang manfaatnya adalah untuk maslahat orang. Nah, tentu ini menjadi gagasan yang luar biasa bagi kami untuk kemudian kita ceritakan kepada kepala-kepala desa yang lain. Kemarin saya sudah ketemu juga dengan Ketua GP Ansor Pesawaran yang kebetulan juga pendamping dana desa di tingkat kabupaten. Saya bilang, saya bisa memahami persoalan-persoalan pemanfaatan dana desa, dana apapun, dana pemerintah itu luar biasa jelimetnya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Bisa nggak ada garansi bahwa pemanfaatan tersebut itu secara konstitusi, secara aturan itu tidak menyalahi, sehingga kalau ada pemeriksaan dan seterusnya kepala desa clear bahwa ini dana memang digunakan untuk meyakinkan dan memastikan aset yang ada di desa tersebut terselamatkan. Nanti Pak penyelenggara zakat wakaf akan berkoordinasi lebih banyak dengan kepala-kepala desa. Mohon pertimbangan dari kepala desa untuk ikut serta membiayai aset umat yang ada di desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau warga kita itu punya kesadaran untuk ikut terlibat dalam pembiayaan kehidupan sosial keagamaan secara sukarela, maka denyut kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di desa itu dipastikan akan lancar karena masyarakat membiayai secara langsung.